Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu mengulik sisi menarik dari kehidupan berdasarkan weton dan spiritual Jawa. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan penuh cinta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bikin hati dak dikduk. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang kata-katanya manis, sikapnya perhatian, tapi tiba-tiba hilang? Atau kamu merasa dia suka, tapi ternyata cuma main-mainin perasaan? Nah, hati-hati, bisa jadi dia lahir di salah satu dari 4 weton yang akan kita bahas ini. Sebelum kita bongkar siapa saja 4 weton yang jago banget menggoyahkan hati ini, yuk bantu channel ini biar makin berkembang dengan cara like video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Share ke teman kamu yang gampang baper. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar biar videonya penuh keberkahan. Yuk, kita mulai. Dalam ilmu primbon Jawa, setiap weton punya karakter bawaan yang unik. Ada yang punya energi kuat, ada yang pendiam, ada juga yang jago banget memainkan rasa. Entah sadar atau enggak, mereka bisa bikin orang jatuh cinta, terobsesi, bahkan susah move on. Tapi jangan salah paham dulu, enggak semua mereka jahat ya. Kadang memang auranya aja yang terlalu kuat di hati orang lain. Langsung aja kita bahas satu persatu. Weton pertama, Rabu Ponlur, sang misterius yang bikin bimbang dan terjebak harapan. Kalau kamu pernah dekat dengan seseorang yang tak banyak bicara tapi kehadirannya selalu bikin penasaran, besar kemungkinan kamu sedang berhadapan dengan sosok yang lahir di weton Rabu Pon. Mereka ini bukan tipe orang yang suka menebar perhatian secara terang-terangan, tapi justru karena itulah aura mereka terasa sangat kuat. Rabu Pon dikenal sebagai pribadi yang sulit ditebak. Sikapnya tenang, bahkan kadang terkesan cuek. Tapi di momen-momen tertentu mereka bisa menunjukkan perhatian kecil yang sangat bermakna. Dan justru karena jarang-jarang itu, perhatian mereka jadi terasa spesial, berharga, dan bikin hati langsung kebawa perasaan. Mereka juga bukan tipe yang mudah membuka diri. Tapi saat kamu berhasil masuk ke dunia mereka, kamu akan menemukan sosok yang hangat, setia, dan sangat menjaga perasaan. Masalahnya adalah, tidak semua orang bisa membedakan kapan mereka benar-benar membuka diri, dan kapan mereka hanya menunjukkan sisi yang ingin mereka tunjukkan. Rabu Pon sangat pandai dalam mengatur ritme kedekatan. Hari ini mereka sangat dekat, hangat, bahkan mungkin memuji dan membuatmu merasa jadi orang paling penting di hidupnya. Tapi besoknya, mereka bisa tiba-tiba diam, menjauh, atau seolah menghilang. Hal ini bukan karena mereka mempermainkanmu secara sadar, tapi karena mereka sedang dalam fase refleksi, atau mungkin sedang merasa tidak nyaman tanpa bisa menjelaskan alasannya. Nah, ketidakpastian inilah yang membuat banyak orang terluka oleh Rabu Pon. Mereka seperti menggantungkan harapan tanpa tali, menggiring orang lain ke zona nyaman, tapi tak pernah benar-benar memberikan kejelasan. Dan ketika orang lain bertanya, kita ini sebenarnya apa? Mereka akan terdiam, bingung menjawab, atau malah balik bertanya, emang kamu berharap lebih? Padahal, siapa yang gak berharap kalau sudah dikasih perhatian yang konsisten, perlakuan manis, dan tatapan mata yang seolah berkata, kamu spesial? Inilah seni bermain perasaan ala Rabu Pon. Mereka tidak banyak bicara, tapi bahasa tubuh dan ekspresinya berbicara sangat lantang. Namun di balik sikap mereka yang misterius dan bikin bimbang, Rabu Pon sesungguhnya bukan pemain hati. Mereka hanya butuh waktu yang lama untuk benar-benar yakin pada satu orang. Mereka juga sangat menjaga perasaan sendiri, sehingga kadang terlalu hati-hati saat mendekati orang lain. Mereka takut melukai dan takut terluka. Sayangnya, sikap terlalu hati-hati itu kadang malah melukai lebih banyak orang. Karena orang yang berharap tidak tahu harus menunggu atau melepaskan. Kalau kamu adalah seorang Rabu Pon, penting untuk belajar menyampaikan maksud dan perasaan dengan lebih jelas. Jangan biarkan seseorang menunggu dalam ketidakpastian. Kalau kamu belum yakin, sampaikan. Kalau kamu hanya ingin berteman, beri batasan. Karena ketidakjelasan hanya akan menyiksa, bukan hanya bagi mereka, tapi juga untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu sedang dekat dengan orang Rabu Pon, kamu perlu jadi orang yang sabar sekaligus cerdas. Jangan langsung terbius oleh kehangatan sesaat. Lihat apakah dia konsisten dalam tindakan dan emosinya. Tanyakan, apakah dia memang butuh waktu, atau sebenarnya tidak pernah berniat melangkah lebih jauh?
Rabu Pon memang penuh pesona misterius. Tapi cinta bukan tentang tebak-tebakan perasaan. Kalau kamu terlalu lama terjebak dalam teka-teki, kamu bisa kehilangan arah. Jadi, jangan takut untuk meminta kejelasan. Dan jangan takut untuk mundur kalau kamu merasa terus berjalan dalam kabut. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu menebak-nebak, tapi membuatmu merasa pasti. Weton kedua, Senin Pahing Lur si pendiam yang manisnya bikin susah move on. Kalau kamu pernah berkenalan dengan seseorang yang terlihat tenang, kalem, dan gak banyak gaya, tapi bikin kamu kepikiran terus. Bisa jadi kamu baru saja bertemu dengan orang yang lahir di weton Senin Pahing. Jangan tertipu sama penampilannya yang sederhana. Karena justru dari kesederhanaan itu, mereka memancarkan daya tarik yang bikin banyak orang terpikat tanpa sadar. Senin Pahing ini seperti hujan gerimis di sore hari, tidak deras, tapi menyejukkan. Diam-diam basah, diam-diam menyentuh hati. Mereka bukan tipe orang yang agresif atau to the pound dalam menunjukkan rasa suka. Tapi justru karena itu, aura misteri dan sikap mereka yang penuh perhatian bikin orang baper. Mereka punya cara yang sangat halus dalam membuat orang nyaman. Nggak butuh kata-kata puitis atau gombalan, cukup dari tatapan mata dan cara mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa merasa dihargai, dianggap penting, dan jatuh hati. Mereka ini pendengar yang luar biasa. Saat kamu bercerita, mereka akan benar-benar hadir. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Tapi disinilah tantangannya. Karena kebaikan dan perhatian mereka seringkali disalahartikan oleh banyak orang sebagai tanda cinta. Padahal bagi Senin Pahing, perhatian adalah bagian dari kebiasaan mereka yang tulus, bukan ajakan untuk menjalin hubungan. Makanya, banyak yang akhirnya jadi korban PHP, pemberi harapan palsu, versi elegan dari Senin Pahing. Bukan karena mereka niat mainin perasaan, tapi karena mereka tidak tahu kalau sikap natural mereka bisa diartikan berlebihan oleh orang lain. Ada cerita menarik dari seorang wanita yang berteman dengan pria Senin Pahing. Si pria ini selalu jadi tempat curhat, selalu hadir saat dibutuhkan, dan gak pernah sekalipun membuatnya merasa sendirian. Si wanita pun mulai berharap lebih. Tapi ketika dia menyatakan perasaannya, si pria hanya bilang, "Aku sayang kamu, tapi bukan sebagai pasangan." Dan saat itulah hatinya runtuh. Bukan karena ditolak secara kasar, tapi karena penolakan itu datang dari seseorang yang selama ini begitu lembut dan dekat. Di dunia kerja, Senin Pahing juga punya pesona yang bikin mereka disukai banyak orang. Mereka bisa jadi teman kerja yang bisa diandalkan, penuh empati, dan cenderung menghindari konflik. Tapi mereka juga cerdas, dan tahu kapan harus menjaga jarak. Namun, karena sifat mereka yang terlalu baik, kadang mereka terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kebaikan mereka. Oleh karena itu, mereka perlu belajar untuk membuat batasan, bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke ruang emosinya. Kalau kamu sendiri adalah orang yang lahir di Senin Pahing, penting banget buat menyadari bahwa perhatianmu itu berharga. Jangan berikan ke semua orang tanpa filter. Karena kadang, kamu tanpa sadar membuat orang berharap lebih, padahal niatmu cuma ingin jadi teman baik. Dan kalau kamu sedang jatuh cinta dengan orang berweton ini, pastikan kamu bisa membedakan antara dia baik ke semua orang, dan dia punya perasaan khusus buat kamu. Jangan buru-buru menafsirkan perhatian sebagai cinta. Perhatikan tindakan jangka panjangnya, bukan hanya kata-kata manis di awal. Senin Pahing memang punya pesona lembut yang menenangkan. Tapi pesona itu bisa bikin luka kalau tidak diiringi kejelasan. Jadi, apapun posisimu, baik sebagai Senin Pahing, atau yang sedang dekat dengannya, belajarlah untuk jujur terhadap perasaan dan komunikasikan dengan baik. Karena cinta yang sehat bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal kepastian dan niat yang jelas. Weton ketiga, Kamis Legi Lur si penawan hati yang pandai membuatmu merasa istimewa. Kalau Senin Pahing dikenal dengan kelembutan yang menusuk hati, maka Kamis Legi punya cara lain yang jauh lebih menggoda. Mereka membuatmu merasa jadi satu-satunya, padahal belum tentu. Orang dengan weton Kamis Legi seperti magnet sosial yang memikat siapa saja yang ada di sekitarnya. Mereka itu tipe orang yang begitu masuk ruangan, langsung bisa mencairkan suasana, dengan senyum, bahasa tubuh, dan kata-kata manis yang terasa alami. Dan ya, ini bukan akting. Kamis Legi memang dianugerahi kemampuan komunikasi yang sangat tinggi.
Mereka tahu bagaimana menatap lawan bicara dengan penuh ketulusan. Mereka tahu bagaimana menyisipkan pujian tanpa terkesan basa-basi. Dan mereka tahu kapan harus membuatmu tertawa, kapan harus mendengarkan keluh kesahmu dengan ekspresi yang penuh empati. Itulah sebabnya banyak orang jatuh hati pada Kamis Legi, bahkan kadang hanya setelah sekali bertemu. Mereka seolah mengerti isi hati orang. Mereka bisa mengimbangi obrolan ringan maupun yang dalam. Dan yang paling mematikan, mereka selalu membuat kamu merasa penting. Tapi di balik itu semua, Kamis Legi sering tidak sadar bahwa sikap mereka bisa menimbulkan luka. Mereka memang tidak berniat mempermainkan perasaan siapapun. Tapi karena mereka punya kemampuan membuat semua orang merasa spesial, banyak yang akhirnya terjebak pada harapan sendiri. Misalnya saja, seorang pria Kamis Legi bisa dengan santainya berkata, "Kamu tuh lucu banget. Aku nyaman ngobrol sama kamu." Lalu mengirim pesan, "Udah makan belum?" hampir tiap malam. Tapi seminggu kemudian, dia dekat dengan orang lain. Dan saat kamu tanya, "Kita ini sebenarnya apa?" dia akan dengan tenangnya bilang, "Loh, kita kan temenan aja." Boom! Dunia runtuh. Tapi bukan berarti mereka ini jahat. Justru sebaliknya, Kamis Legi adalah pribadi yang hangat dan suka membangun koneksi. Mereka bukan pembohong, tapi kadang memang terlalu spontan dan menyebar rasa nyaman ke banyak orang. Saking akrabnya, mereka tidak sadar ada hati yang mulai berharap. Di sisi lain, Kamis Legi juga tipe orang yang susah untuk benar-benar fokus pada satu orang. Bukan karena mereka tidak setia, tapi karena mereka butuh proses panjang untuk benar-benar yakin dan stabil dalam hubungan. Mereka harus merasa cocok secara emosional, intelektual, bahkan spiritual. Dan sebelum menemukan itu, mereka akan terus menjelajah, membuka koneksi, dan mengenal banyak hati. Kalau kamu adalah seorang Kamis Legi, kamu perlu berhati-hati dalam menggunakan kekuatanmu. Jangan biarkan pesonamu menyakiti orang lain. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang benar-benar tertarik, atau hanya ingin membuat dia nyaman? Kamu perlu belajar membuat batasan dalam interaksi. Jangan biarkan orang lain salah menafsirkan perhatianmu. Kalau kamu tidak punya niat lebih, jangan beri sinyal ambigu. Dan kalau kamu sedang jatuh cinta pada orang Kamis Legi, siapkan mental. Jangan terlalu cepat baper. Amati tindakan mereka dalam jangka panjang. Apakah mereka menjaga konsistensi? Atau hanya hangat di awal lalu hilang perlahan? Kamu juga bisa mencoba untuk berbicara terus terang, tapi dengan cara yang elegan. Tanyakan secara terbuka namun santai, "Kita ini kemana sih arahnya?" Dari situ kamu bisa tahu apakah hatimu layak berlayar, atau lebih baik kembali ke dermaga sebelum tenggelam terlalu dalam. Kamis Legi memang memikat, tapi jangan tergoda terlalu cepat. Karena saat kamu terlalu berharap dari kata-kata manis dan perhatian kecil, kamu bisa terluka sendiri. Biarkan waktu yang menguji, dan jangan ragu untuk menilai dengan logika. Ingat, rasa nyaman itu belum tentu cinta. Dan tidak semua senyum berarti ajakan untuk bersama. Weton keempat, Jumat Wage Lur si karismatik yang menggoda hati dan membuat sulit melupakan. Jika kamu pernah bertemu seseorang yang dari awal sudah memancarkan pesona luar biasa, cara bicara yang santun, penampilan yang menawan, dan sikap yang penuh percaya diri, besar kemungkinan mereka adalah orang yang lahir di weton Jumat Wage. Orang dengan weton ini punya daya tarik yang tidak main-main. Mereka seperti magnet yang bisa menarik perhatian siapa saja, bahkan tanpa banyak usaha. Cukup dengan menjadi diri mereka sendiri, mereka bisa membuat satu ruangan terdiam, memperhatikan, dan jatuh hati. Jumat Wage punya karisma alami. Mereka tahu cara berpakaian dengan baik, tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam, serta sangat peka terhadap situasi sosial. Mereka bisa membaca perasaan orang, dan mengatur respon mereka sedemikian rupa hingga lawan bicara merasa dihargai dan nyaman. Tapi hati-hati, kenyamanan yang mereka tawarkan bisa menjerumuskanmu ke dalam perasaan yang dalam, tanpa pernah dijanjikan apa-apa. Jumat Wage sangat pandai menjaga komunikasi. Mereka pintar membuat kamu merasa diperhatikan, membalas pesan dengan cepat, memuji dengan tulus, bahkan mengingat detail kecil yang membuatmu merasa istimewa. Tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa itu berarti cinta. Seringkali, mereka memang hanya ingin bersikap baik. Dan karena mereka tidak ingin menyakiti siapapun, mereka lebih memilih untuk tetap hangat,
meskipun tidak punya perasaan lebih. Akhirnya, orang lain yang tersakiti, karena merasa disayang tapi ternyata cuma disayang, sebagai teman. Ada sebuah kisah yang menggambarkan ini dengan sangat jelas. Seorang perempuan jatuh cinta pada rekan kerjanya, seorang pria Jumat Wage. Si pria selalu memberikan perhatian, mengantar pulang saat hujan, mendengarkan curhat tanpa mengeluh, bahkan membelikan makanan favoritnya. Si perempuan pun yakin, dia pasti suka sama aku. Tapi saat ia menyatakan perasaan, si pria hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, aku menganggap kamu seperti adikku sendiri." Dunia si perempuan langsung hancur. Karena semua perhatian yang diberikan terasa lebih dari sekadar adik-adikan. Inilah kekuatan Jumat Wage. Mereka tidak sadar bahwa aura mereka terlalu memikat. Mereka bisa jadi sangat baik, sangat hadir, dan sangat tulus tapi tanpa niat romansa. Di sisi lain, Jumat Wage juga dikenal sebagai pribadi yang sensitif. Mereka mudah merasa tidak enakan. Itulah mengapa mereka cenderung mempertahankan kedekatan, walau sebenarnya sudah tahu ada harapan yang tumbuh dari lawan jenis. Mereka tidak ingin menyakiti, tapi justru karena itulah mereka membuat luka yang lebih dalam. Kalau kamu adalah seorang Jumat Wage, penting untuk mulai belajar berkata jujur dan tegas dalam relasi sosial. Jangan terus memberi sinyal ambigu karena takut menyakiti. Kadang, menolak secara baik-baik jauh lebih menyelamatkan daripada membiarkan seseorang terperangkap dalam harapan palsu. Dan kalau kamu sedang dekat dengan orang berweton Jumat Wage, satu hal yang harus kamu tanamkan, logika harus tetap jalan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia hanya perhatian, atau memang ada perasaan? Jangan takut untuk menilai dengan jernih. Perhatikan apakah dia hanya baik saat kamu sedih, atau juga hadir saat kamu bahagia. Apakah dia memperlakukan semua orang seperti itu, atau hanya kamu? Dan kalau kamu merasa terus digantung, beranikan diri untuk bertanya langsung, karena kamu berhak tahu. Jumat Wage memang sulit dilupakan. Mereka seperti aroma parfum lembut yang tertinggal di udara, bahkan saat orangnya sudah pergi. Tapi ingat, tidak semua aroma harus dikejar. Kadang, kamu hanya perlu menikmati dan melanjutkan langkah. Karena cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling manis, tapi siapa yang paling jujur. Buat kamu yang lahir di salah satu dari 4 weton ini, yuk introspeksi. Kekuatan bermain perasaan bukan untuk disalahgunakan. Kamu bisa jadi penyembuh hati, bukan perusak harapan. Dan buat kamu yang dekat dengan orang-orang ini, penting untuk menjaga logika saat perasaan mulai tumbuh. Jangan cepat berharap, dan selalu berkomunikasi dengan jelas. Kalau dirasa nggak ada kepastian, jangan takut untuk menjaga jarak demi kesehatan emosimu sendiri. Cinta memang penuh warna. Tapi jangan sampai kamu terjebak dalam permainan yang tak pasti. Kepekaan dan pesona adalah anugerah, tapi hanya akan jadi berkah kalau digunakan dengan bijak. Ingat, bermain perasaan bukan cuma soal romantis, tapi juga soal tanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Jadi, apapun wetonmu, mari kita sama-sama belajar mencintai dengan hati yang jujur dan niat yang baik. Nah, dari keempat weton tadi, mana yang paling kamu curigai pernah bikin kamu baper? Atau, jangan-jangan kamu salah satunya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, like videonya. Subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Share ke temanmu yang sering jatuh cinta diam-diam. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga hidupmu selalu dikelilingi cinta yang tulus, bukan cinta palsu yang cuma main-main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.